Allahu Akbar, gede banget. Kebakaran nyaris meludeskan SPBU di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Api dipicu akibat korsleting mesin motor warga usai mengisi BBM di lokasi. Dengan cepat api membesar melahap motor dan satu mesin SPBU sempat membuat panik petugas SPBU dan warga. Api dengan cepat berhasil dikuasai petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Sian udah beres, setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor persis selak langsung menyala. Entah yang berkebusi, apa gimana saya nggak tahu. Udah persis selak itu terbakar, dia ke kiri, motornya langsung dilempar ke kanan begitu. Langsung menyambar ke pompa, langsung terbakar langsung ke atas. Polisi mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran serta memeriksa petugas dan security SPBU. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Agus Prasetyo, 36 tahun, ditemukan tewas dalam toren atau bak penampungan air di rumah warga di Jalan Haji Saidi 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Pria ini tewas diduga tersengat aliran listrik saat menguras toren. Evakuasi jasad korban cukup sulit lantaran toren berada di lantai 2 rumah hingga petugas damkar sektor Cipete Selatan diterjunkan. Petugas menggunakan tali untuk menurunkan jasad korban. Ya, kemungkinan besar itu dugaan awal itu dari konsleting listrik, mungkin dari radarnya ya, atau otomatis dari toren tersebut, karena toren tersebut memakai dari stainless itu. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Namun dari identifikasi polisi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dari Jakarta, Helmisa Jagbati, iNews melaporkan. Lantaran sering menangis, seorang balita di Boyolali, Jawa Tengah tewas dianiaya ayah tiri. Polisi bongkar makam korban. Banjir memutus 2 jembatan di Bungo, Jambi. Seorang warga tewas saat menyelamatkan 2 bocah terseret banjir. Heboh di media sosial, kampus Institut Teknologi Bandung tawarkan opsi pembayaran melalui pinjaman online bagi ratusan mahasiswa yang menunggak uang kuliah. Halo pemirsa, Kemendagri ungkap sekitar 400.000 ASN masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan berhak menerima zakat. Pernyataan ini menuai polemik di masyarakat. Saya Syafaati Suryo, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok geng motor di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Aksi saling serang terjadi di tengah jalan raya hingga membuat pengendara ketakutan. Ratusan orang dari 2 kelompok geng motor ini terlibat bentrok di kawasan perumahan Tasbih 2, Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Tawuran berawal saat salah satu kelompok melintas di hadapan kelompok lain hingga memicu gesekan. Aksi saling serang pun tiba-tiba terjadi hingga membuat panik dan takut warga serta pengguna jalan lain. Kalau yang terkena ada nggak ketengok juga karena kan terlalu banyak yang baju itu, makanya. Perkiraan ada berapa? Puluhan, ratusan? Ratusan lah kalau banyak gitu. Warga menyebut lokasi kejadian kerap terjadi aksi tawuran antar kelompok geng motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 5 jenazah peziarah korban kecelakaan maut di Gresik, Jawa Timur telah dimakamkan di Pasuruan. 2 jenazah ibu dan anak serta 2 kakak beradik masing-masing dimakamkan dalam 1 liang lahat. Bus menabrak truk dalam perjalanan pulang usai berziarah dari Lamongan menuju Gresik. Ratusan warga mengantar pemakaman Anik dan Aulia Mahfiroh Ramadhani anaknya di TPU Karangjati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ibu dan anak korban kecelakaan maut bus rombongan peziarah yang menabrak truk di Gresik ini dimakamkan dalam 1 liang lahat. Tak jauh dari pemakaman korban, jenazah kakak beradik Novan Alif Agustia dan Utanta Izah Mahendra yang tewas dalam kecelakaan juga dimakamkan dalam 1 liang lahat. Jadi terus ibunya Pak Cito itu bersama anaknya orang baik semua. Ya sangat masa kehilangan karena semua saudara semua. Ini meninggalnya ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka ziarah. Ziarah. Pulangnya. Naik bis nggih? Naik bis. Untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang menewaskan 5 orang peziarah ini, polisi melakukan olah TKP di ruas jalur Pantura, Desa Kembangi, Kabupaten Gresik. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik mulai sekitar 100 meter sebelum lokasi kecelakaan. Nanti akan ketemu kecepatan daripada bis itu pada titik Tumbur, kemudian setelah titik Tumbur akan ketemu lagi titik akhirnya di mana. Ini semuanya masih dalam proses. Selesai pengambilan gambar TAA, masih proses lagi. Kecelakaan rombongan peziarah dan truk terjadi Sabtu malam menewaskan 5 orang penumpang dan melukai 15 lainnya. Kecelakaan terjadi saat bus dalam perjalanan usai berziarah dari Lamongan menuju ke Gresik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Diduga kesal karena sering menangis, seorang pria di Boyolali, Jawa Tengah tega menganiaya balita anak tirinya hingga tewas. Polisi pun membongkar makam korban untuk mengungkap kematian korban. Tanah makam balita berinisial SN usia 3 tahun ini masih merah. Setelah sepekan tewas, polisi membongkar makam korban di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali untuk mengungkap kematian korban yang janggal. Balita malang ini tewas di tangan ayah tirinya Muhammad Roshid, sebulan pasca menikah dengan ibu korban. Sejak November 2023, pelaku kerap menganiaya anak tirinya. Buruh serabutan ini setiap harinya mengasuh korban karena ditinggal sang istri bekerja sebagai buruh pabrik tekstil sejak pagi hingga malam. Diduga tak tahan mendengar korban kerap menangis dan merengek, pelaku menganiaya korban hingga pada 22 Januari 2024, korban tewas. Penganiayaan pelaku terhadap korban terungkap saat keluarga ibu korban curiga melihat luka lebam di kepala dan perut jasad korban. Sementara pelaku dikenal warga temperamental. Pas kejadian Mas Muhammadiyah itu sebenarnya sudah pada curiga. Iya, mereka dia jawabnya ya cuma jatuh, soalnya dia masuk angin. Ayah tiri yang diminta untuk mengurus anak SN ini, dan dikarenakan kekesalan terhadap anak, maka berujung pada kekerasan yang mengakibatkan SN meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surakarta untuk diotopsi. Tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Bungo, Jambi merendam 10 desa hingga memutus 2 jembatan penghubung antar desa. Seorang warga tewas saat menyelamatkan 2 bocah terseret banjir. Banjir berarus deras di Kabupaten Bungo ini memutus 2 jembatan penghubung antar desa terjadi Minggu siang. Banjir dilaporkan kian meluas hingga merendam 10 desa dipicu curah hujan yang tinggi sejak Jumat dan Sabtu lalu. Akibat banjir berarus deras ini, seorang warga tewas usai menyelamatkan 2 bocah terseret banjir.
Korban disebut warga melompat melihat dua orang bocah tenggelam terbawa arus banjir. Kedua bocah berhasil diselamatkan, namun korban langsung pingsan akibat kelelahan dan meninggal dunia. Itu mau menyelamatkan anak yang sedang berenang. Jadi anak itu hampir tenggelam, dia menyelamatkannya. Tapi katanya mungkin ajal yang sudah menjemput ya. Dan memang air itu tidak begitu dalam, hanya sebentar sampai ke tebing itu sampai. Anak sudah selamatan, kebetulan sampai ke tebing. Nah, jadi sudah sampai ke tebing dia pingsan. Ada seret air dah. Sampai saat ini banjir masih merendam ribuan rumah warga di 10 desa di Kecamatan Tanah Sepenggal dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang pagar alam Sumatera Selatan akibat meluapnya sungai Air Betung setelah diguyur hujan deras. Banjir bandang juga menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Banjir bandang berarus deras setinggi 1 meter menerjang permukiman di Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Banjir bandang luapan sungai Air Betung membawa serta material kayu gelondongan, batu, dan lumpur. Sedikitnya 25 rumah warga terendam banjir, merusak 4 rumah dan menyeret 2 motor warga. Petugas gabungan yang datang ke lokasi melakukan evakuasi material yang terbawa arus. Banjir luapan sungai ini akibat dari intensitas hujan yang tinggi dalam waktu lama. Tadi besar ini, besar, pas banyak kayu langsung naik banyu nih. Nah, jadi 4 meter, entah 4 meter ini langsung meluap, langsung sekali naik. Banjir bandang juga merendam 3 desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan akibat dari meluapnya sungai Air Lintang dan Air Hitam. Meski perlahan surut, banjir menyisakan kayu gelondongan yang terbawa banjir. Namun banjir hingga kini masih merendam ratusan rumah warga dan merusak sawah serta kebun warga. Keadaan ini berani dia masih tinggal di kebun-kebun tuh bawanya. Jadi ketinggian air tadi berapa, Pak? Nah, dia kalau takaran nanya cuman besar nanya itu. Ada 2 meter atau 3 meter? Lebih. Banjir berpotensi meninggalkan di sarang nyamuk. Diimbau waspada potensi demam berdarah pasca banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas tersengat listrik bertegangan tinggi saat memotong pohon di depan rumahnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Tubuh korban tersangkut di atas pohon. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Ratusan orang ikut menyaksikan evakuasi seorang warga desa Wotan Sumberjo, Bojonegoro yang tewas tersengat listrik bertegangan tinggi di depan rumahnya. Kejadian ini sempat mengejutkan warga setelah mengetahui korban tewas dan tersangkut di atas pohon. Insiden berawal saat korban Kabul 55 tahun melakukan pemotongan pohon jati di dekat kabel listrik bertegangan tinggi milik PLN di depan rumahnya. Diduga pohon yang dipotong kondisinya masih basah menempel pada kabel listrik hingga menyengat tubuh korban. Korban pun berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Warga diimbau untuk lebih hati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas di dekat kabel listrik mengingat saat ini berada di musim penghujan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak di bawah umur mengenakan atribut partai dan paslon ikut dalam kampanye Prabowo Gibran di Semarang, Jawa Tengah. Tim Bawaslu turun tangan menegur langsung para orang tua untuk melepas atribut kampanye yang dipakai pada anak. Ratusan anak-anak terlihat di antara ribuan masa kampanye terbuka paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di lapangan Simpang 5 Semarang. Meski datang bersama orang tuanya, kehadiran anak-anak dalam kegiatan politik jelas melanggar aturan KPU. Terlebih oleh orang tuanya, anak-anak juga dipasangkan baju paslon serta membawa bendera partai.
Tim Bawaslu yang berada di lokasi turun tangan dengan menegur langsung para orang tua untuk melepas kaos bergambar paslon yang dikenakan anak-anak mereka. Informasinya sudah ada hampir ratusan lah yang kemudian kita himbau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Karena kehadiran anak-anak itu kan tentunya karena ada keikutsertaan orang tuanya ya, sehingga kita himbau dan relatif himbauan itu Sesuai aturan KPU, anak-anak di bawah umur tak boleh ikut serta dalam kampanye politik, paslon maupun partai. Dalam kegiatan kampanye terbuka Prabowo Gibran di Simpang 5 Semarang, Bawaslu menerjunkan 50 personil untuk menertibkan pelanggaran pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Gelar tikar Ganjar menjadi cara bagi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendengar banyak keluhan dan saran masyarakat. Tak hanya duduk lesehan dengan warga, Ganjar juga memilih menginap di rumah warga saat belusukan ke berbagai daerah. Seperti inilah kebiasaan Ganjar Pranowo saat bertemu dengan warga. Duduk lesehan di atas tikar, ngobrol santai, namun membahas program-program besar untuk kemajuan Indonesia. Seperti saat bertemu ratusan warga di salah satu rumah penduduk di Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam acara bertajuk Gelar Tikar Ganjar ini, Ganjar mendengar banyak keluhan, saran, dan permintaan. Capres nomor urut 3 ini pun menjawab dengan banyak rencana solusi atas persoalan warga, terutama terkait tenaga kerja dan pendidikan. Tani, ternak. Di sela-sela pertemuan, warga juga menyuguhkan kesenian tari angguk oleh anak-anak dan suguhan nasi gaplok untuk makan malam. Selesai pertemuan, Ganjar tidak langsung pulang, namun menginap di salah satu rumah warga. Sambil ngobrol santai, tadi ada minyak atsiri, ada perlunya bantuan untuk penyandang disabilitas gitu ya, atau anak-anak muda yang butuh lapangan pekerjaan. Bagaimana cara kita menyampaikan ini suasana yang tulus, yang spontan, yang menurut saya ini rekaman terbaik kalau mau mendengarkan suara rakyat. Sebelumnya, gelar tikar Ganjar juga digelar di Gedung Pertemuan Sidomukti, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Diikuti ratusan mahasiswa dan aktivis. Dalam pertemuan ini, Ganjar menyampaikan sejumlah isu penting, di antaranya soal pencegahan kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan, hingga rencana pengangkatan guru honorer sebagai PNS melalui tes keterampilan mengajar dan bukan tes potensi akademik. Dari Kulon Progo dan Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa untuk mendukung paslon Prabowo Gibran tak selamanya diikuti seluruh kader di daerah. Di Jombang, Jawa Timur yang merupakan salah satu wilayah basis NU, warga Muslimat justru tegas mendukung Ganjar Mahfud. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, disambut hangat ratusan ibu-ibu Muslimat NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kedatangan Atikoh disambut langsung tokoh Muslimat NU Hajah Munjidah Wahab, putri salah satu pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Di hadapan ratusan kader Muslimat NU, Munjidah Wahab menegaskan dukungan untuk Ganjar Mahfud. Meski hal itu berseberangan dengan arah politik Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang mendukung Prabowo Gibran. Tadi silaturahmi ke sini saya undangkan biar tahu semua kayak apa Bu Atikoh itu. Sudah sama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya mengikuti Mbah Mun. Kenapa Gus Yassin mendampingi Pak Ganjar sebagai wakil. Sambutan hangat untuk Atikoh dari warga Muslimat NU juga tak lepas dari latar belakang Atikoh yang merupakan cucu Kiai NU terkemuka dan pendiri Ponpes Riyadus Solikin Kalijaran di Purbalingga, Jawa Tengah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan ratusan ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Ratusan ulama dan tokoh masyarakat di Jawa Barat memberikan dukungan pada Capres Anies Baswedan. Anies menyambut baik dan menerima dukungan para ulama sebagai kepercayaan amanah dari masyarakat di Jawa Barat untuk mengupayakan perubahan guna memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Selain dukungan pada pasangan Amin, para ulama mengeluarkan fatwa haram bagi Capres dan Cawapres yang melakukan kecurangan dalam proses kompetisi Pilpres 2024. Rakyatnya merasakan kebisuan. Azan ini adalah sebuah iuran yang sangat tinggi. Heboh di media sosial, Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB tawarkan opsi pembayaran melalui pinjaman online bagi ratusan mahasiswa yang menunggak uang kuliah. Seputar iNews Siang akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat luka di sekujur tubuh akibat dianiaya mantan pacar istrinya menggunakan senjata tajam. Kondisi korban kritis. Sehari dirawat di ruang IGD, Ajun Junaidi, korban penganiayaan menggunakan senjata tajam harus dipindah ke ruang ICU RSUD Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Korban dipindah lantaran kondisinya yang terus menurun akibat luka parah di sekujur tubuh terkena sabetan senjata tajam. Sebelumnya korban dianiaya mantan kekasih istrinya di Kampung Lewi Keris, Kecamatan Ciambar. Korban menderita luka parah hingga kritis. Kondisinya masih dalam keadaan kritis. Juga ditangani oleh 3 dokter spesialis bedah, spesialis neurologi karena dia ini diperkirakan kena ginjal, dan juga spesialis mata karena ada luka. Sebelumnya warga Gempar menemukan korban terluka parah di rumahnya di Kampung Lewi Keris, Ciambar. Istri korban yang mengetahui suaminya luka parah langsung berteriak minta tolong hingga pelaku kabur. Polisi memburu pelaku untuk mengetahui motif penganiayaan ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di media sosial, Kampus Institut Teknologi Bandung menawarkan opsi pembayaran melalui pinjaman online bagi ratusan mahasiswa yang menunggak uang kuliah. Keluarga mahasiswa ITB menolak keras opsi tersebut dan berharap ada solusi lain yang lebih meringankan. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB membentangkan spanduk besar berisi kritik soal opsi pembayaran cicilan uang kuliah melalui pinjaman online. Dalam spanduk, mahasiswa juga menuliskan hashtag Institut Tapi Berpinjol. Spanduk tersebut dibentangkan di atas Jalan Layang Mohtar Kusumatmaja, Dago, Kota Bandung. Kebijakan-kebijakannya pun menurut kami agak nyeleneh gitu. Masa mahasiswa nggak bisa bayar UKT, disuruh cuti dulu, disuruh part time, disuruh pinjaman online. Pun pinjaman online tersebut itu tuh merupakan solusi alternatif utama gitu yang disediakan oleh rektorat di halaman keringanan UKT gitu. Kan kita hitung-hitung per tahunnya itu tuh bunganya sekitar 24%. Jadi dari UKT 12,5 juta nanti full yang dibayarin sama bunga-bunganya dan lain sebagainya itu tuh jadi sekitar 15,5 juta gitu. Opsi pembayaran cicilan uang kuliah melalui pinjaman online di ITB menjadi sorotan. Berawal dari adanya 120 mahasiswa yang menunggak uang kuliah puluhan hingga ratusan juta rupiah hingga diminta cuti dan tidak bisa mengisi form rencana studi. Pihak kampus selanjutnya membuka opsi pembayaran tunggakan uang kuliah melalui cicilan pinjaman online Dana Cita dengan tenor 6 hingga 12 bulan serta bunga 0,1% per hari. Meski Dana Cita resmi terdaftar di OJK dan merupakan mitra resmi kampus, keluarga mahasiswa ITB tetap menolak opsi pinjol dalam pembayaran uang kuliah.
Dan di sini teman-teman dari KMITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya itu sudah menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Karena kita selalu dibilang oleh senior-senior kami selalu dikatakan oleh abang kakak kami bahwasannya tidak ada sejarahnya di sini ITB tidak membolehkan mahasiswa untuk berkuliah karena masalah finansial. Baru kali ini hal ini terjadi. Keluarga mahasiswa ITB berharap ada opsi pembayaran lain yang lebih ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemendagri menyebutkan sekitar 400.000 ASN dengan gaji 7 juta rupiah masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan berhak menerima zakat. Pernyataan ini menuai polemik di masyarakat. Orang berpenghasilan berapa dianggap penerima zakat? Ternyata pegawai negeri kalau golongan 2 tadi ya boleh menerima zakat. Nah cuma yang namanya pegawai negeri kalau masuk dalam bansos sudah ribut dia, padahal mungkin sama-sama masih susah juga. Kan indikator kemiskinan itu kan pertama penghasilannya, berapa penghasilannya, kemudian rumah. Sekjen Kemendagri Suhajardiantoro menyebut sekitar 400.000 ASN golongan 2 dari 4,2 juta ASN di seluruh Indonesia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan berhak menerima zakat. Pernyataan ini menuai polemik lantaran gaji PNS golongan 2 sekitar 7 hingga 8 juta rupiah. Bahkan bulan Januari ini Kementerian Keuangan memastikan ada kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Padahal data ASN masuk masyarakat berpenghasilan rendah ini merujuk data Kementerian PUPR dengan kategori penghasilan 6 hingga 10 juta rupiah per bulan sebagai penerima bantuan rumah swadaya dan bukan kategori penerima zakat. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, syarat mustahik yang berhak menerima zakat salah satunya kategori miskin, yakni memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara kategori miskin menurut Biro Pusat Statistik merupakan penduduk dengan pengeluaran kurang dari Rp550.458 merupakan angka garis kemiskinan pada Maret 2023. Untuk saya ada konsep zakat. Tadi konsep zakat itu kan tidak semua orang yang akan menerima, berhak menerima zakat. Apalagi ASN itu middle class, kelas menengah. Jadi menurut saya kategori zakat itu sangat bisa menjadi perdebatan yang panjang. Pegawai swasta rata-rata gajinya masih UMR, bahkan ada yang di bawah UMR. Sedangkan gaji ASN ada yang sampai 7 juta, bahkan lebih. Dan itu pun mereka masih dapat tunjangan juga zakat. Kurang setuju sih. Dapat merugikan kita yang pekerjaannya memiliki gaji UMR, sedangkan ASN itu kan memiliki gaji 7 juta ke atas ya. Dan itu juga memiliki kayak tunjangan-tunjangan lain seperti zakat, tunjangan hari raya. Sedangkan yang gajinya di UMR itu menurut saya kayak kurang diperhatikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya karena tak ikut upacara, seorang siswa SMP di Pemalang, Jawa Tengah dianiaya seorang guru. Seputar iNews Siang akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, karena tak ikut upacara, sejumlah siswa SMP di Pemalang, Jawa Tengah dianiaya seorang guru. Miris penganiayaan dilakukan di lapangan, disaksikan para siswa lain dan sejumlah guru. Dalam video amatir terlihat sejumlah siswa berbaris di halaman sekolah dengan beberapa orang guru di hadapan mereka. Seorang oknum guru menganiaya seorang siswa, video ini pun viral di media sosial. Aksi penganiayaan terjadi di salah satu SMP negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Diduga insiden terjadi karena siswa tidak mengikuti upacara bendera. Mirisnya penganiayaan dilakukan di ruang terbuka dan disaksikan sejumlah siswa lain dan juga guru. Jadi kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara dua ini. Keluarga juga sudah datang.
Sudah datang. Sudah mendatangi keluarga. Sudah mendatangi ke keluarga. Sudah mendatangi keluarga. Dari kami sudah mendatangi. Polres Malang telah menerima laporan dan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif dari aksi penganiayaan ini. Penganiayaan guru terhadap siswa ini juga menuai komentar netizen, guru yang seharusnya menjadi tauladan namun justru menjadi contoh yang tak baik bagi siswa. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dalam laga babak 16 besar Piala Asia. Meski kalah, dukungan untuk skuad merah putih terus mengalir. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan menelan kekalahan telak 0-4 di babak 16 besar Piala Asia. Dari jalannya laga, skuad merah putih sempat tampil agresif dan menyerang di awal babak pertama. Namun desak keras Australia berhasil membuka keunggulan di menit 12 hingga sesaat sebelum peluit panjang. Kalah, dukungan untuk timnas terus mengalir bahkan memuji permainan dari skuad Sintayong. Dukungan untuk tim merah putih disampaikan masyarakat. Menang ya Bang ya? Betul. Oke, baik. Maju terus Indonesia. Yes. Udah keren banget sih, gokil. Oke, thank you Pak. Ikut bangga sih, ya walaupun beruntung ya, tapi semoga menjadi momen titik balik yang bagus. Termasuk juga para supporter Indonesia yang memenuhi stadion. Di media sosial juga diramaikan ucapan terima kasih atas capaian sejarah Timnas Indonesia di Piala Asia dan juga penampilan dari Marcelino dan kawan-kawan. Pemirsa, Partai Perindo berhasil lolos ke Senayan dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Sigma Populis Indonesia. Partai Perindo berada di urutan 9 besar dengan elektabilitas 4,5% suara. Kinerja Partai Perindo yang terus turun ke masyarakat dengan program Pro UMKM dan kesejahteraan masyarakat berhasil direkam oleh Lembaga Survei Sigma Populis Indonesia. Hasilnya partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini memperoleh 4,5% di atas partai parlemen P3 yang hanya 4,3%. Hasil ini memastikan Partai Perindo berhasil lolos ke Senayan karena telah melewati ambang batas parlemen 4%. Perindo hasil survei kita dia memperoleh suara sekitar 4,5%. Ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan karena mereka cukup punya media yang bisa dipakai untuk mensosialisasikan itu. Kemudian kalau menyangkut P3 ini mungkin karena faktor di internal sendiri seperti yang saudara juga ketahui. Sigma Populis Indonesia melakukan survei elektabilitas partai terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode telepon pada 14 sampai 20 Januari 2020. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, caleg Partai Perindo terus mensosialisasikan program-program unggulan Partai Perindo kepada masyarakat luas. Gerobak Partai Perindo menjadi satu dari beragam program unggulan Partai Perindo demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1, Vena Melinda bersama Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri proaktif mengenalkan program unggulan ke masyarakat. Salah satunya adalah mengenalkan program Gerobak Perindo kepada warga desa Berangahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Program ini disampaikan saat kegiatan senam sehat dan bahagia bersama warga yang menyambut antusias kehadiran Vena Melinda. Semoga Mbak Vena menjadi pemimpin yang amanah, semoga bisa memajukan UMKM, pendidikan, kesehatan itu yang utama. Sementara itu, di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Vena Melinda juga mengajak warga untuk sehat dengan senam bersama. Vena juga sempat mencicipi kuliner tradisional yaitu nasi pecel. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 ini juga mengajak masyarakat untuk berperan dalam melestarikan kuliner tradisional. Kita mau makan bareng nasi pecel. Ini merupakan
unggulan dari wisata kuliner di Indonesia. Yang pasti di tengah gempuran makanan-makanan Korea, makanan luar, kita mesti melestarikan bagaimana kuliner Indonesia mesti lebih maju. Pelestarian kuliner Nusantara menjadi bagian dari program pengembangan UMKM dari Partai Perindo yang juga akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, ramen kuliner khas negeri Sakura Jepang kian digemari di Indonesia. Tekstur mie bulat yang kenyal ditambah kuah ramen pedas berpadu rasa wijen serta nori yang gurih menambah cita rasa khas ramen Jepang. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Indomie berkolaborasi dengan Popmie menyelenggarakan Torikara Experience yang mengusung tema manga atau komik khas Jepang di Taman Literasi Blok M, Jakarta. Acara ini sekaligus memperkenalkan varian baru Torikara, ramen pedas dan otentik khas Jepang. Dengan tekstur mie bulat dan kenyal, ditambah kuah ramen yang pedas kental, berpadu dengan rasa wijen serta nori yang gurih, menambah cita rasa khas ramen Jepang. Jadi di sini kita berikan experience, jadi ada pengalaman yang berbeda yang bisa diberikan oleh consumer ketika menikmati Torikara ini. Ramen Torikara menambah varian Indomie Ramen Series yang sebelumnya telah memiliki 3 varian rasa, yakni Tori Miso Ramen, Soyu Ramen, dan Takoyaki Ramen. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi dan Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.